Selamat berjumpa dengan semua saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Allah kita. Kita masih memikirkan bagaimanakah Allah mengkomunikasikan dirinya sampai manusia dapat mengenal, inilah Tuhan Allahku yang menciptakan langit dan bumi itu. Alasannya, karena waktu langit dan bumi kita tidak hadir. Waktu Tuhan Allah menciptakan manusia, kita tidak hadir di situ. Bagaimana kita bisa dapat mengatakan, inilah Tuhan Allahku yang menciptakan segala sesuatu? Mari kita berdoa. Inilah bagian yang sama-sama kami coba menggumulkannya. Kalau kami katakan menggumulkannya ialah supaya apa yang dikatakan Allah itu dapat kami mengerti. Itulah maksud kami. Kami berdoa, waktu Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, kami tidak hadir di sana. Dan sekarang bekas. Waktu bekas, buatlah kami dapat melihat bahwa ini berasal dari Tuhan Allah yang hari ini kami dapat mengenalnya. Terpujilah namamu yang tidak menyembunyikan wajahmu, tetapi menyatakan kepada kami manusia yang berdosa, supaya kami kembali menyembah Tuhan Allah yang memberikan kami hidup ini. Berkatilah kami, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dalam Yohanes pasal 1 kita baca ulang. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kami. Ini seperti tamu datang ke rumah kita. Tamu itu kita tidak tahu apa pekerjaannya karena memang belum pernah kita jumpa. Untuk bertanya apa pekerjaan tamu ini kita agak segan. Tetapi pada saat yang bersamaan tamu kita ada di rumah dan ada antara keluarga yang di rumah itu. Dia sakit. Maka tamu yang hadir tadi berkata, dan dia menjumpai orang sakit yang ada di rumah itu. Dan dia berkata, penyakit ini penyakitnya demikian. Dikasih taunya apa jenis penyakit itu. Baru kedua, dikasihnya obatnya. Dan sesudah dimakan oleh anggota rumah yang sakit tadi, sembuh penyakit yang ada di rumah tadi. Muncullah pertanyaan, seisi rumah bertanya, kalau demikian, Bapak ini apa kerjanya? Walaupun dia tidak mengungkapkan siapa dia, maka setidaknya sudah boleh diterka oleh seisi rumah. Maka dia ini rupanya tamu yang sedang ada di rumah. Dia tidak menyatakan siapa dia, tetapi dari apa yang dibuatnya. Maka seisi rumah berkata, tamu kita itu rupanya seorang ahli medis. Dia dokter, bisa menyembuhkan penyakit. Dari perbuatannya, tamu mengungkapkan dirinya siapa dia. Dia menunjukkan kemampuannya untuk mengobati orang sakit yang ada di rumah itu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tadi dia di surga, tadi dia Tuhan Allah di Taman Eden,
Sekarang dia ada di antara kita, menjadi tamu penduduk bumi. Mungkin itulah yang sangat sederhana bisa kita artikan. Tamu dari surga datang ke bumi. Bagaimana kita bisa mengenalnya? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Taulah seisi rumah bahwa tamunya yang datang tadi adalah seorang medis, seorang dokter yang bisa mengobati penyakitnya itu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah sebabnya waktu Tuhan Yesus ada diam di antara kita, dia ikut di dalam pesta di Kana. Itu dalam Yohanes pasal 2. Perkawinan di Kana sebagai tamu yang datang dari sorga Tuhan Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi, hadir dia di tengah-tengah pesta di Kana itu. Mari kita lihat, waktu dia hadir di tengah-tengah pesta itu, orang lain semuanya berpikir bahwa tamu datang untuk ikut acara, ikut makan, dan ikut minum, ikut memeriahkan perkawinan, mengucapkan selamat berbahagia dalam rumah tangga yang baru. Tetapi mari kita lihat tamu yang satu ini, yang tengah diam di tengah-tengah kita. Dan kami telah melihat kemuliaannya, barulah kami dapat mengenal dia. Siapakah tamu ini? Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Firman menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kami telah melihat kemuliaannya. Ketika mereka kekurangan air anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Jadi kehabisan anggur, ya bisa banyak kita ceritakan karena perhitungan tamu terlalu banyak. Atau yang kedua, memang anggurnya cuma 2 botol, ya kurang lah. Tapi inilah firman yang tinggal di tengah-tengah kita. Dan kami telah melihat kemuliaannya. Ketika kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada aku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Tadi kita katakan ada orang sakit. Di sini ada pesta. Ada satu orang tamu dan kepadanya dilaporkan bahwa pesta ini dalam kondisi kurang air anggur. Sebagai kebiasaan di pesta orang Yahudi, mereka minum air anggur menyatakan kebahagiaan hidup, tetapi telah kehilangan karena tidak cukup. Di situ ada 6 pampayan yang disediakan untuk pembasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya
sampai penuh. Tamu yang dari surga, Tuhan Allah yang menjelma menjadi manusia, yang disebut sebagai anak Allah, hadir di tengah-tengah kita, hadir di tengah-tengah pesta, dan pesta ada kekurangan air anggur. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil pelayan laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi Anda bisa melihat mutu anggur ini nampaknya baik. Air menjadi air anggur. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai pertanda dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Mari kita merenungkan firman yang telah menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa Dia inilah pencipta segala sesuatu dan sudah hadir di tengah-tengah kita? Dan kami telah melihat kemuliaannya. Dan ada pesta kekurangan. Dan disitulah muncul penciptaan. Air menjadi air anggur. Itulah segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada jadi segalanya. Dia ada di tengah-tengah pesta itu untuk menyatakan bahwa Dialah Tuhan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia sebelum Dia datang ke pesta di Kana. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. 6 hari lamanya Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Salah satu yang diciptakannya adalah air yang di atas dan air yang di bawah. Dan semua buah-buahan, termasuk pohon anggur dan termasuk air anggur, semua Dia yang menciptakannya. Makanya bagi Dia, walaupun bukan dari pohon ara, walaupun bukan dari pohon anggur, dari air yang dicedok sebagai lambang pembasuhan kaki. Bagi kebiasaan orang Yahudi kalau pergi pesta ada air pembasuh kaki. Kalau kita tanya, kenapa air pembasuh kaki bisa menjadi air anggur? Dan mutu air anggur ini cukup baik dan bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Maka kita akan berkata, Dia ada di tengah-tengah kita tanpa memperkenalkan diri, tetapi dengan perbuatannya. Makanya dalam bagian tadi firman Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Firman itu menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita, dan kami telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan artinya kuasa. Kemuliaan artinya kemampuan. Maka dari kemampuannya
dari air anggur yang tidak ada bisa dibuatnya air pencuci kaki, berubah menjadi air anggur. Inilah firman yang telah menjelma menjadi manusia itu, dan dia menyatakan kemahakuasaannya dalam dunia penciptaan. Segala sesuatu diciptakan oleh dia, tanpa dia tidak ada yang jadi. Tadinya kita tidak mengenal Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sekarang dia telah menyatakan dirinya, diam di tengah-tengah kita. Tidak pernah satu orang pun yang dapat melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah itulah Yesus Kristus. Dialah yang akan menyatakannya. Makanya dikatakan secara manusiawi di sini, dia diundang ke pesta itu dan tinggal di antara mereka di tengah-tengah pesta. Itu artinya. Dan di tengah-tengah pesta itu, sebagaimana kita orang berdosa yang senantiasa memiliki kekurangan, Allah yang Maha Kuasa, yang tidak pernah berkekurangan, bisa menutupinya. Mungkin boleh kita renungkan. Dalam satu sisi, Yesus melihat kekurangan pesta dan dia dapat menutupi kekurangan itu. Tapi saya masih rindu membacanya kembali. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia menyatakan kemuliaannya dalam kasihnya dan di dalam kebenarannya, bahwa dialah pencipta. Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu. Dan kalau kita baca berikutnya, dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Anda ingat? Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu baik adanya. Pesta perkawinan itu baik adanya. Maka dengan kedatangan Yesus, Allah yang baik itu menutupi kekurangannya sehingga menjadi baik dari sisi manusia. Tapi dari sisi Tuhan Yesus sendiri, dia sedang menyatakan kemuliaannya, bahwa dia inilah pencipta segala sesuatunya. Kalimat terakhir apa? Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya. Dengan air menjadi air anggur, Yesus menyatakan dirinya bahwa dialah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan kuasanya yang besar ini. Akibatnya apa? Ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, kita tidak pernah mengenalnya. Allah yang di sorga tidak pernah kita mengenalnya. Tetapi waktu pesta di Kana, maka murid-murid melihat apa yang dibuat Yesus. Mereka menjadi percaya bahwa inilah pencipta segala sesuatunya yang telah hadir di antara manusia ini. Mari kita berdoa. Bawalah kami mengenal bahwa Engkaulah pencipta langit dan bumi yang telah hadir di bumi, namanya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin.